Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak amaliyah ibadah kita kepada Allah, satu di antaranya yang akan menjadi awal dihisab setiap amal, yakni salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal pertama yang akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah salat. Tentunya di dalam salat ada satu gerakan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Gerakan di mana gerakan itu kita bersujud dan bukti penghambaan kita kepada Allah dan bukti bahwa kita memang lemah, hina di hadapan Allah. Dan di antara keutamaan yang pernah disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, satu di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 488, satu ketika Rasulullah memanggil sahabatnya yang bernama Saubah. Wahai Saubah, apakah engkau ingin aku berikan satu amalan yang dengan amalan itu akan diampuni dosa dan diangkat derajat? Tentunya ya Rasulullah, kata Saubah. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Tentu ketika yang dimaksud memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat juga pasti di dalamnya. Ada shalawatul maktubah, salat fardu yang memang sudah ditetapkan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ada salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ada salat sunnah lainnya yang di dalamnya tentu ada sujud. Kata Nabi kepada Saubah, perbanyaklah engkau sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak salat. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Dengan sujud saja ibu bapak, dengan sujud saja ada keutamaan yang begitu luar biasa yang disampaikan Rasulullah tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allah angkat derajat dan Allah ampuni dosa. Ya. Diangkat derajat oleh Allah tentu sifatnya sangat banyak. Diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap khilaf dan dosa yang melekat pada dirinya, terutama as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan jika memang ada al-kabair, dosa-dosa besar, tentu harus dibarengi dengan kualitas taubat yang terbaik. Diangkat derajat bukan hanya saja pada aspek materi, tapi bisa jadi dalam bentuk-bentuk lain. Diangkat derajat bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bisa dalam bentuk anak-anak yang soleh, bisa dalam bentuk apapun yang memang bagian dari keutamaan sujud diraih. Dan ketika sujud itu dilakukan, maka ada jaminan ampunan dosa dari Allah, diampuni dosa-dosa hamba itu dan diangkat derajatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama tentu di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Setengah perjalanan sudah kita lewati, malam ini masuki malam ke-19 di bulan yang suci ini. Kita diingatkan juga oleh satu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmizi, raghima anfu rajulin
idza dakhala Ramadan summan salakha lam tughfar lahu. Merugi orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadannya nanti berlalu tapi dia tidak diampuni dosa. Dan tentu ini mengingatkan kita, apalagi tinggal hitungan hari kita masuk di 10 hari terakhir. 3 yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, syadda mi'zarahu, yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya, yang kedua wa aiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya, dan yang ketiga wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Nah, menghidupkan malam ini tidak akan bisa lepas dari salat, tidak akan bisa lepas dari sujud, tidak bisa lepas dari tilawah Al-Quran. Maka momentum yang begitu luar biasa, hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita sambut dengan penuh sukacita, ya, penuh sukacita. Bagaimana Ramadan ini begitu luar biasa, dan kita akan memasuki 10 hari terakhir. Kalau kata Nabi dalam hadis lain, untuk menjemput malam qadar itu faltamisuha fi ashril awakhir, maka carilah dia di 10 hari terakhir. Ketika ada perintah mencari, maka harus ada proses, ada ikhtiar, bukan menunggu Lailatul Qadar, bukan menunggu datangnya Lailatul Qadar, tapi proses ikhtiar nyata. Dan proses ikhtiar itu diwujudkan dengan apa? Di antaranya memperbanyak salat, memperbanyak sujud, memperbanyak tilawah Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang kedua di antara keutamaan memperbanyak sujud selain mendapat ampunan dan diangkat derajat, bahwa ibadah yang paling dekat seorang hamba kepada Allah yakni sujud. Aqrab, dia akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Sujud adalah ibadah istimewa. Ketika seseorang diberikan kenikmatan manisnya sujud, maka ia akan merasa dekat dengan Allah. Dengan sujud, seseorang dapat melipat jarak sehingga ia bisa menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, bahwa sujud adalah ibadah yang mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek medis sudah banyak penelitian bagaimana kemudian sujud dapat menjadi terapi penyakit-penyakit tertentu, bisa disembuhkan dengan memperbanyak sujud, memperlama sujud, terutama pada salat-salat sunnah, misalkan di qiyamul lail, di tahajud. Dari aspek medis akan memberikan kesehatan tersendiri. Dari aspek ampunan dosa ada jaminan dari Allah, diangkat derajat pun iya, dan yang paling penting adalah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ketika bersujud kita menghadirkan Allah dalam diri kita dan akui bahwa kita lemah di hadapan Allah, bahwa kita tidak punya apa-apa, bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dengan itu maka ada sebuah pengakuan akhirnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu mudah-mudahan di sisa hari-hari di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita diberikan kenikmatan beribadah. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memaksimalkan ibadah, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ketika kita mendirikan setiap salat yang diperintahkan Allah. Al-Ankabut 45, bagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran, dan dirikanlah salat. Apa ending dari didirikannya salat, ibu dan bapak? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan itulah zikir yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un,
dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Mulai saat ini, jika kita belum menikmati setiap sujud dalam salat kita, nikmati dengan doa terbaik, dengan merasa bahwa kita lebih dekat lagi dengan Allah, dan dengan itu mudah-mudahan kelak menjadi saksi di yaumil akhir, kita termasuk hamba-hamba Allah yang gemar bersujud. Adapun ketika dibuka catatan amal, dibuka rekam jejak kita selama di dunia, paling tidak salah satunya sujud itu bisa menjadi sebuah investasi amal soleh terbaik dan bukti bahwa kita memang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Barakallahu fikum jami'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna li ramadana wa sallim ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.